menyembah Tuhan, jangan saksikan video pengumuman sepekan. Dilanjut update podcast membaca Alkitab. Shalom Jemaat Tuhan. Berikut informasi kegiatan gereja selama sepekan. Komsel hari Jumat, 9 Agustus, bertempat di rumah keluarga Ibu Sela. Komsel dimulai pada pukul 18.30. Ibadah Raya Minggu, 11 Agustus, dilayani oleh Bapak Pendeta Firman Stiver dari GBI Bogor Inggris. Dan juga ibadah anak sekolah minggu pada pukul 10. GBI Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Dan sesaat lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Shalom, Happy Sunday. Wow, luar biasa ya. Memasuki bulan ke-8 di 2024 nih, saudara masih tetap setia, masih tetap sehat. Puji nama Tuhan. Ingin deklarasikan untuk semua para jemaat yang ada di sini, bagi yang bekerja agar menjadi pegawai yang teladan, diberikan promosi, naik gajinya, disayang bos. Bagi yang usaha, yang berbisnis, ketemu klien-klien yang tepat, di waktu yang tepat, omset yang meningkat, semuanya akan menjadi sultan-sultan yang berkati Tuhan. Ya, saudara bisa saksikan ini pembacaan report Alkitab bulan Agustus minggu pertama. Untuk pengumuman nanti di hari Jumat komsel di rumah Ibu Sela, kemudian ibadah raya hari Minggu akan dilayani oleh Bapak Pendeta Firman, dan juga ibadah anak sekolah Minggu. Kemudian untuk sertifikat ini yang ngikutin bootcamp, bagi yang sudah hadir bisa nanti ketemu Mimin di bawah. Kalau memang belum ada, ya nanti kita bagikan lagi di minggu depan. Kemudian di bawah ada kertas, itu di atasnya kotak kolekte, itu bagi saudara yang ingin didoakan apa permasalahan pergumulannya, saudara bisa tulis di kertas tersebut, nanti serahkan ke saya, nanti akan kami doakan bersama-sama di saat komsel, begitu ya Pak ya. Ya, baik. Mimin punya kata-kata nih, kata-kata hari ini Mimin. Jangan katakan pada Tuhan kamu punya masalah, tapi katakan pada masalah kamu punya Tuhan. Amin. Saya nggak punya kata-kata tapi gue sorry ya. Saya nggak bisa balas. Baik, mari kita siapkan hati kita jemaat Tuhan. Kita cari tempat yang nyaman. Kita mau menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita arahkan hati kita, karena hanya Dia yang layak kita sembah.
dari awal. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupan-Ku. Ku hidup untuk menyembah.
lagi. Sama-sama kita katakan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak Tuhan disembah. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak, Kau yang layak, Engkau yang layak Bapa, terima pujian. Engkau yang layak terima sembah kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, buat darah yang tercurah, buat kebenaran yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biar Engkau yang mengurapi setiap kami Bapa dengan firman-Mu, dengan roh-Mu Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami Bapa, di dalam nama Yesus. Kita yang siap sama-sama katakan amin. Silakan saudara, kita mau doa dulu buat anak-anak. Seperti biasa di awal bulan kita akan doa pengharapan. Haleluya, 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 haleluya. Boleh arahkan tangan saudara ke anak-anak kita. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, dengan minyak urapan ini Tuhan, kami urapi anak-anak kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati, Tuhan urapi dalam nama Yesus anak-anak kami, anak kerajaan surga yang diciptakan segambar surga dengan Allah. Dalam nama Yesus Tuhan jaga mereka, beri mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Ya, selamat sekolah minggu. Alhamdulillah. Shalom Bapak Ibu sekalian.
Haleluya, haleluya. Pagi hari ini saya mau berkhotbah kepada setiap kita di awal bulan Agustus dengan judul adalah Made by God. Boleh buka firman Tuhan saudara di Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-30. Boleh sama-sama katakan Made by God. Made by God. Haleluya. Matius 6 ayatnya yang ke-30. Kalau saudara sudah ketemu boleh kita baca satu ayat ini bersama-sama. Matius 6 ayatnya yang ke-30. 1, 2, 3. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bapak Ibu sekalian, saya mau tampilkan terlebih dahulu kepada kita semua yaitu keajaiban ya yang ada di dunia ini, saudara ya. Saudara, saya nggak tahu seberapa banyak di antara saudara yang pernah pergi ke tempat ini ya. Salah satu keajaiban katanya tembok Cina ya. Kemudian ada Machu Picchu ya, ada Petra, ada Colosseum, ada Taj Mahal ya. Bahwa setiap tempat-tempat ini karena begitu uniknya dan sebetulnya seharusnya cukup sulit gitu ya pada zamannya untuk dibuat, makanya ditentukan gitu ya oleh lembaga di dunia bahwa tempat-tempat ini atau lokasi-lokasi ini disebut sebagai keajaiban dunia. Saya mau tampilkan kepada saudara keajaiban yang lain, yaitu apa? Ternyata tubuh kita sendiri itu adalah keajaiban, saudara ya. Tubuh kita sendiri ini terdiri dari begitu banyak organ-organ yang sebetulnya kita sendiri mikir gimana waktu itu Tuhan ciptakan ya. Di nomor 1 ini saya bacakan karena tulisannya kecil ya. Buat anak bayi, saudara, anak bayi itu lahir itu kira-kira punya 300 tulang, 300 jenis tulang ya. Tetapi ketika bayi ini bertumbuh, bertambah dewasa, ternyata tulangnya berkurang dari 300 menjadi 206, saudara ya. Nah, salah satu yang menarik lainnya adalah pembuluh darah di nomor 5 itu ya. Pembuluh darah itu tahu berapa saudara? Kalau pembuluh darah kita dikeluarkan ya, itu kalau dijejerin panjangnya itu bisa 60.000 sampai 100.000 mile. Kalau 1 mile itu 1,6 km, saudara ya. Jadi pembuluh darah kita kalau misalnya dikeluarin dari badan itu dilurusin gitu ya, dijejerin, itu panjangnya 1,6 juta kilometer, saudara. Betapa tubuh kita sendiri ternyata adalah sebuah keajaiban. Nah, ini selain itu, ini ada tentang fakta-fakta tentang badan kita ya. Ternyata we breathe in about 45 pounds of dust in our lifetime. Jadi setiap detik yang kita hirup, saudara, ternyata kita menghirup 45 pon debu, saudara ya. Nah, terus dibilang 10 kapilaris ya, itu pembuluh di darah di kita itu tebalnya sama setebal dengan rambut kita. Nah, ini ada begitu banyak, saudara ya, keajaiban-keajaiban yang ada di tubuh kita. Tapi sayangnya di dalam perjalanan hidup kita ya, mungkin saudara belum melihat keajaiban dunia, saudara belum sadar keajaiban yang ada di tubuh saudara yang tiap hari saudara alami. Bahkan di situ dikatakan 25 million new cells are being produced in your body each second. Setiap detik ada 25 juta sel baru timbul di dalam tubuh saudara. Setiap detik loh, 25 juta sel baru. Ada orang kan sekarang yang lagi ngetren apa tuh biar tambah awet muda, stem cell katanya ya. Tetapi ternyata setiap detik 25 juta sel baru diproduksi di dalam tubuh saudara. Sayangnya yang kita anggap ajaib dalam hidup ini seringkali adalah apa? Masalah kita. Kita bilang masalah kita yang ajaib. Kok bisa sih dia begitu sama saya? Kok bisa ya kejadian ini menimpa saya? Kok bisa ya kondisi keuangan saya begini? Kok bisa ya keadaan saya hari ini begini? Kita justru menganggap keajaiban itu justru ada pada masalah atau pergumulan atau tantangan yang kita hadapi. Bahkan buat generasi yang saat ini paling banyak termasuk penduduknya itu generasi milenial dan generasi Z, saudara,
yang mereka sekarang gumulin, yang ada di dalam pergumulan mereka hari-hari itu ada 3 jenis istilah, yaitu FOMO, YOLO, FOPO, saudara. Kalau FOMO itu apa? Fear of missing out. Jadi kalau nggak kebagian di awal, kalau nggak dapat di awal, kalau nggak ikutin tren di awal, kayaknya kita tidak mendapatkan berkat. Kayaknya nanti hidup kita nggak sebaik orang lain. Kayaknya saya nanti nggak mencapai tujuan dalam hidup kita. Jadi banyak dalam kehidupan kita, saudara, kita FOMO. Kita takut nggak kebagian berkat, takut nggak ngikutin tren. Bahkan yang kedua yaitu YOLO. Apa itu YOLO? You only live once. Kita hidup cuma sekali. Karena punya mindset kita hidup cuma sekali, saudara. Jadi semuanya pengen dicoba. Semuanya kalau misalnya nggak dicoba, sayang. Akhirnya berani ambil resiko. Kalau resiko jalan yang ditempuh baik, bagus, saudara. Tapi kalau jalan yang ditempuh salah, akhirnya ujungnya juga bisa ke jurang, saudara. Dan apalagi saya suka temuin, ada orang-orang yang juga salah langkah. Pada saat saya tanya, kenapa kamu ambil keputusan itu? YOLO. You only live once. Kan hidup cuma sekali, Pak. Nah, yang paling parah ini FOPO. Banyak orang nggak tahu kepanjangan FOPO. FOPO itu adalah fear of people opinion. Takut akan pendapat dari orang lain. Jadi kalau mau pakai baju, aduh nanti gue bagus gak ya? Aduh, kalau mau ambil langkah ini nanti gue gimana ya? Kalau kerja ini nanti orang ngomong apa ya? Kalau nanti gue posting ini orang bakal bagaimana ya? Jadi dalam hidup kita setiap gerakan, keputusan, tindakan kita takut akan pendapat orang lain. Padahal orang lain enggak juga pusing ketika saudara dan saya susah. Masih ingat kan yang saya pernah sampaikan bahwa ketika kita susah, 8 dari 10 orang bagaimana? Enggak peduli. Lalu 2 sisanya gimana? Mereka bersyukur kamu punya masalah itu. Jadi berarti dari 10 orang yang tahu masalah kita, ada yang peduli? Enggak ada yang peduli. Jadi kalau saudara pakai baju yang bagus, ya mungkin dia akan bilang, wah keren ya bajunya. Habis itu lupa juga kok. Kalau saudara pas pakai baju yang juga mungkin gak terlalu bagus, dan itu satu-satunya baju yang saudara punya, apakah hinaan mereka akan membuat hidup saudara berkurang? Enggak juga. Tetapi ternyata dalam hidup ada orang-orang yang kalau posting di Instagram jumlah like-nya sedikit langsung stres. Kok dikit yang like ya? Kok dikit ya followernya ya? Padahal saudara dan saya itu adalah made by God. Saudara dan saya itu diciptakan oleh Tuhan. Kalau saudara beli baju made in China, made in Jerman, made in USA. Kemarin saya ada satu video, saya ketawa ngakak. Ya, ada yang lebih hebat dari USA katanya, yaitu USB. Saya mau ingatkan kepada kita semua firman Tuhan di Mazmur 139 ayat 14. Boleh nggak kita baca sama-sama di layar saudara? 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena apa? Kejadianku apa? Dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar. Kenapa pemazmur Raja Daud ini dibilang yang paling dekat dengan hati Tuhan? Yang ngomong Tuhan loh. Tuhan ngomong bahwa Daud itu paling dekat sama hatinya Tuhan. Memang Daud begitu banyak pergumulan. Memang Daud pernah membuat kesalahan. Tetapi Daud menjadi orang yang paling dikenang sepanjang bangsa Israel ada. Bahkan lambang bendera Israel, saudara, yang bintang itu disebut juga bintang Daud. Bukan bintang Salomo, bukan bintang Isa Al-Masih, tapi disebut bintang Daud. Bahkan ketika Yesus berjalan di muka bumi, mereka berkeliling dari desa ke desa. Banyak orang memanggil Yesus, "Hai Yesus, anak Daud." Saudara, kenapa bisa begitu, saudara? Karena di dalam perjalanan kehidupan Daud sebagai pemazmur, jiwanya benar-benar menyadari, meresap sampai ke jiwanya, dipercayai, diyakini oleh imannya. Apa yang dia yakini? Bahwa dia adalah made by God, bahwa dia diciptakan oleh Tuhan. Berarti kalau dia diciptakan oleh Tuhan, berarti kehidupannya untuk Tuhan. Dia berkata, aku bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kejadianku dahsyat
dan ajaib. Yang ajaib bukan buat Daud bukan kemenangan dia melawan Goliat. Yang ajaib buat Daud bukan permasalahannya. Yang ajaib buat Daud bukan pergumulannya. Tetapi yang ajaib buat Daud adalah dikatakan apa? Ajaib apa yang kau buat, saudara. Mari hari-hari ini kita memulai di bulan Agustus, saudara, untuk kita bisa melihat keajaiban yang dari Tuhan. Kalau memang kita ada masalah, percayalah bahwa janji Tuhan lebih ajaib dari masalah kita. Amin, amin. Kalau kita ada pergumulan, percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu lebih ajaib dari pergumulan kita. Kalau kita ada tantangan, mari kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan yang lebih ajaib, pemeliharaan Tuhan yang lebih ajaib, kasih setia Tuhan yang lebih ajaib. Satu ketika ada seorang ayah membawa anaknya keluar dari rumahnya lalu melihat ke langit. Lalu ditanya sama ayahnya, lihat di langit ada apa? Lalu anaknya berkata, ada pesawat papa. Lalu dia bertanya sama anaknya, menurut kamu pesawat ini besar apa kecil? Anaknya bilang, pesawat ini kecil papa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam mobil. Ayahnya ini pun mengendarai mobil, membawa sang anak kemana? Ke bandara, saudara. Ketika nyampe airport, lalu ayahnya memperlihatkan kepada sang anak ini pesawat. Lalu ditanya lagi, menurut kamu, ya, pesawat ini besar apa kecil? Wah, ternyata besar ya papa pesawatnya. Nah, mana yang lebih dekat dengan mata saudara akan menentukan besar dan kecil. Kalau masalah saudara itu lebih dekat dengan mata saudara, maka saudara akan melihat masalah saudara sebagai sesuatu yang besar. Kalau mata saudara, saudara dekatkan dengan Tuhan, saudara dekatkan dengan janji-janji Tuhan, maka otomatis saudara akan melihat Tuhan yang lebih besar. Pertanyaannya adalah, mana yang saudara lihat lebih dekat? Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi barusan saudara sangat menarik, karena dikatakan hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Jadi jika demikian Allah mendandani bunga bakung yang hari ini ada, besok dibuang. Hari ini ada, besok dibuang. Bilang kanan kirinya, kamu mau gak besok dibuang? Amin. Nggak ada, bener gak? Coba deh saudara renungkan, kalau hari ini ternyata adalah hari terakhir saudara, dan besok Tuhan akan buang saudara, kira-kira bagaimana? Tetapi firman Tuhan berkata bunga bakung yang hari ini ada baru diciptain tadi pagi, besok dibuang. Tapi yang itu pun Tuhan dan dana. Artinya apa saudara? Kalau sesuatu itu made by God, sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab atas ciptaannya. Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara. Tuhan bertanggung jawab membuat saudara mulai dari saudara lahir sampai nanti saudara akan berhenti bernafas. Tuhan bertanggung jawab memelihara saudara. Kenapa? Karena saudara made by God. Saudara diciptakan oleh Tuhan. Hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Menunjukkan betapa singkat saudara, menunjukkan betapa fana, menunjukkan kesan yang gak ada arti. Tapi yang singkat, yang fana, yang gak ada arti, tetap Allah dan dani. Di ayat selanjutnya di Matius ke-6, kalau saudara baca nanti di rumah 31, 32 dan seterusnya, Tuhan berkata apa? Bukankah kamu lebih berharga daripada bunga bakung di ladang? Lalu dikatakan lagi bahwa mereka yang cari makanan, minuman, pakaian, itu semua yang cari adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi saudara dan saya yang mengenal Allah, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ditutup dengan ayat apa? Bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari.
Apa yang saudara lihat secara jangka panjang? Yaitu kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan nggak hanya untuk satu hari. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Berapa lama tuh selama-lamanya? Ya selama-lamanya. Tapi kesusahan saudara itu cukup untuk sehari. Kadang kita lagi dengar khotbah aja, kita nggak fokus. Kita udah pikir nih, aduh tadi ada masalah lagi. Aduh nanti besok bagaimana deadline kantor. Aduh besok bagaimana nih deadline bisnis dan sebagainya saudara. Hei, pagi ini saya mau ingatkan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara jangan takut. Kenapa saudara nggak takut? Karena saudara made by God. Saudara diciptakan oleh Tuhan. Saudara diciptakan oleh Tuhan, itu artinya saudara diciptakan untuk Tuhan. Ada satu kisah yang saya mau share, ya, sebelum kita perjamuan kudus dan nanti doa pengurapan. Kisah ini saudara tentang Melinda Lim. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah mendengar kisah ini. Melinda Lim lahir di sebuah keluarga yang bahagia. Tetapi pada saat masa kecilnya dia satu rumah sama kakeknya, saudara. Dan pada usia yang ke-7 tahun, saudara, ternyata kakeknya itu panggil dia dan memperkosa dia. Kakek kandungnya sendiri, saudara. Dia mendapatkan sexual abuse dari kakeknya sendiri. Dan kakeknya mengancam, nggak boleh kasih tahu papa mama. Karena kalau kamu kasih tahu papa mama, maka papa mama kamu tidak akan lagi sayang sama kamu. Saudara bisa bayangkan betapa hancur hidupnya saat itu. Di usia yang masih kecil, sudah diperkosa oleh orang yang paling dekat di dalam kehidupannya. Satu rumah dengan dia. Sehingga sakit hatinya, kepahitannya, kekecewaannya dia lampiaskan kemana? Dia lampiaskan ke makan, saudara. Dia makan yang banyak, dia makan yang banyak. Sehingga di usia 12 tahun, dia mengalami obesitas. Dia mengalami obesitas, kegemukan, saudara. Dan ketika kondisi dia kegemukan, ketika dia kondisinya obesitas, apa yang terjadi dia di sekolah? Dibully sama kawan-kawannya. Dihina sama kawan-kawannya. Jarang mendapatkan teman dan lain sebagainya. Dia tumbuh menjadi seorang gadis yang penuh kepahitan, penuh kekecewaan, dan terbiasa mendapatkan penghinaan. Sampai akhirnya dia terus berjuang buat karir. Dan akhirnya dia mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai pramugari di Singapore Airlines. Ketika dia bekerja di Singapore Airlines, dia mulai dapat uang. Dia mulai pelampiasan kemana? Ya tadi YOLO, you only live once. Kamu hidup cuma sekali, udah happy-happy aja. Dia mulai happy-happy, saudara, party. Dia mulai belanja yang dia suka. Dia mulai hidupi kehidupan yang menurut dia adalah, ini kehidupan saya, ini hidup-hidup saya, urusan-urusan saya. Sampai akhirnya karena dia mabok, party dan sebagainya, dia kena perkosa lagi oleh orang yang dia nggak kenal. Karena keadaan dia mabok saat itu. Dia keluar dari Singapore Airlines dan mulai bekerja di tempat yang lain. Dan ketika satu titik dia bilang, hidup saya bagaimana ya? Kok hidup saya seperti ini? Lalu dia bilang dalam hatinya sendiri, kali ini saya harus bunuh diri. Dan dalam keadaan dia mau bunuh diri, ada satu kawannya dia, itu mengajak dia pergi ke Kamboja. Hei, saya mau ada kegiatan buat anak-anak yang miskin di daerah Kamboja. Kamu mau nggak ikut bareng saya? Melinda Lim berpikir, mungkin sebelum saya mati, setidaknya saya mau berbuat baik. Pergilah dia sama kawannya ke Kamboja, saudara. Dia pergi sama kawannya ke Kamboja. Lalu dia melihat anak-anak ini begitu miskin. Dia melihat anak-anak ini mau makan aja susah. Ketika dia melihat kesusahan dan penderitaan ini, ketika dia berpikir dia mau bunuh diri, Tuhan berbicara kepada dia. Apa kata Tuhan? If you don't like your life, you can give it to me. Kalau kamu gak suka hidup kamu serahkan aja hidup kamu ke saya. Kamu kasih aja hidup kamu ke saya. Dia menangis, dia bilang sama Tuhan, aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya gak suka hidup saya. Tuhan mulai bekerja di dalam hatinya. Dia mulai bisa mengampuni opanya. Dia mulai bisa mengampuni semua orang yang mengecewakan dia. Hari ini sudah 15 tahun lebih
Dia mendirikan pelayanan namanya Brave Ministry di Kamboja, yang menolong begitu banyak anak-anak susah. Dari seorang yang punya kepahitan dan kekecewaan, dari seorang yang pengen bunuh diri karena hidup gak ada artinya lagi buat dia, tapi dia ingat bahwa dia made by God. Mungkin kita bisa kecewa, mungkin kita bisa berpikir yang gak sesuai firman Tuhan, mungkin kita bisa salah arah. Tapi karena saudara dan saya made by God, Tuhan punya waktunya sendiri, Tuhan punya caranya sendiri. Kenapa? Waktu kita sadar seperti Daud, jiwaku benar-benar menyadarinya bahwa hidupku bukan milikku, hidupku bukan diciptakan oleh papa mamaku, hidupku diciptakan oleh Tuhan. Waktu dia sadar hidup diciptakan oleh Tuhan, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, sang pemilik kehidupan itu sendiri. Melinda Lim sekarang sudah menikah, punya keluarga bahagia, kehidupannya total berbeda. Siapa yang bisa lakukan itu, saudara? Pemilik kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan. Tuhan yang sama, Tuhan yang memiliki hidup saudara, yang mengawali, yang menginisiasi kehidupan di bumi ini. Bukan sekedar papa mama saudara, bukan sekedar keinginan sepasang kekasih yang jatuh cinta, tetapi semuanya inisiatif Tuhan. Waktu Tuhan yang punya inisiatif. Mungkin hari-hari yang saudara jalani saudara gak suka, mungkin hari-hari yang saudara alami saudara gak suka. Mari bawa mata ini dekat sama Tuhan, supaya saudara lihat Tuhan lebih besar dari masalah saudara, supaya saudara tahu rencana besar yang Tuhan punya dalam hidup saudara. Gak pernah terpikir buat Melinda rencana Tuhan di Kamboja buat dia. Saya gak tahu rencana Tuhan setiap Bapak Ibu sekalian di tahun 2025, di 2026, 2027. Saya nggak tahu, tapi satu hal yang saya tahu, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Siapa yang percaya Yesus baik? Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kira kanan kirinya, maju terus dalam Tuhan.